Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Syariah Waris Center hadir bersama para sahabat untuk melanjutkan perjuangan kita dalam edukasi mentadaburi ayat-ayat waris. Di awal pertemuan kami aturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semua selama di bulan suci Ramadan, dari mulai qiyamnya, siyamnya, Qur'annya, sedekah dan yang lainnya. Semoga Allah menjadikan semuanya sebagai pemberat amal ibadah kita di hari pembalasan nanti insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencermati fenomena kekinian tentang LGBT yang mengarah kepada jenis kelamin, maka Syariah Waris Center perlu menyampaikan tentang hal ini, menyadarkan kepada umat semuanya perihal tentang kelamin. Karena bicara masalah waris itu bicara masalah kelamin, dan tentunya yang menjadi pembeda antara bagian atau hak di antara ahli waris adalah jenis kelaminnya. Masya Allah, ya. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat lagi, ya. Masalah kelamin ini menentukan besaran berapa bagian untuk setiap ahli warisnya. Apakah posisi sebagai suami atau istri, sebagai anak, sebagai cucu, orang tua dan sebagainya. Ini kembali kepada jenis kelaminnya ternyata. Masya Allah, ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hak waris untuk anak laki-laki. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang hak waris tentang anak perempuan, ya. Kelamin di sini tentunya sebagai pemisah dan pembeda, ya. Tidak ada bedanya antara si kakak dan si adik. Tidak ada bedanya antara si Cika dan si bungsu. Dan tidak ada bedanya antara, ya, perbedaan yang diwaris ini hanya kelaminnya saja. Apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Dengan jelas sekali Allah mengatakan di awal ayat ke-11 dari surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada pembeda, ada pemisah besaran bagian untuk laki-laki dan besaran bagian untuk kaum perempuan. Begitupun di ayat yang lain kita temukan pemisahan itu tentang kelamin ini, walaisa dzakaru kal untsa. Ya. Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Maksudnya di sini adalah dalam hal bagian. Tetapi pada hal yang lain tentunya ada persamaan, ya. Disinilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman, yang mengimani tentang ayat-ayat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang perempuan, bicara bagian, langkah pertama adalah kekuatan iman dahulu. Bahwasanya yang menentukan besarnya adalah Allah yang Maha Adil. Kalau sudah Allah yang menentukan, maka tentunya akan melahirkan rasa tenang dan tentram. Tapi sebaliknya, kalau kita membangkang, kalau kita melampaui batasan-batasan yang telah Allah gariskan, maka akan lahir kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan tercabutnya keberkahan itu. Maka langkah pertama adalah imani. Karena Allah telah menegaskan di akhir ayat 11-nya, fariyadatan minallah
Innallaha kana aliman hakima. Setelah menjelaskan bagian-bagian untuk laki-laki sekian, perempuan sekian, Allah tegaskan di ujung ayatnya adalah faridah, ketetapan yang langsung Allah tetapkan, kewajiban yang langsung Allah wajibkan. Faridatan minallah, ketetapan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui. Dengan ketetapan ini Allah tahu, ya. Dengan ketetapan ini Allah bijak. Nah, maka di sini langkah pertama kita adalah meyakini apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah hak waris tentang anak perempuan, tentunya di sini kita mengawalinya dulu dengan ayatnya di suratun Nisa ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. Itu adalah penggalan ayat tentang besaran bagian untuk anak perempuan. Sebelum bicara masalah bagian, tentunya kita pastikan dulu anak perempuan ini adalah anak kandung dari pewaris yang wafat. Ya, pastikan dulu adalah anak kandung dari pewaris yang wafat. Selebihnya, ketika ada pengakuan anak perempuan, ternyata pas dicek bukan anak kandungnya, maka dia tidak termasuk ahli waris. Mungkin dia sebagai hanya anak angkatnya, anak asuhnya, anak susuannya, atau anak bawaan suaminya atau anak tirinya, ya, maka di sini hal-hal yang demikian tersebut tidak termasuk kategori golongan ahli waris yang dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang wafat tersebut. Maka langkah pertama adalah pastikan yang dimaksud anak di sini adalah baik itu anak laki maupun anak perempuan adalah anak kandung dari si mayit yang wafat itu, dari pewaris yang wafat itu. Nah, di sini penentuan awal. Yang kedua, pastikan juga anak ini dibuahinya atau apa istilahnya ya, setelah akad yang sah. Ketika proses pembuatannya, mohon maaf, bahasanya saya nggak tahu pakai bahasa apa. Ketika proses itu setelah akad yang sah, maka anak yang terlahir itu menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang wafat. Tapi kalau seandainya proses pembuahannya itu sebelum akad yang sah, ini mohon maaf, sekarang ada fenomena jatah mantan. Nauzubillah. Ini sangat bejat sekali, sangat rusak sekali. Sampai ada tradisi jatah mantan. Maka ini adalah ada perzinaan dan penipuan kepada suami yang sah itu, dan rahimnya telah dikotori. Ketika terjadi seperti itu, ini ittaqillah wahai para perempuan, gitu kan ya. Jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Maka didik, jaga mereka, jangan sampai mereka memberikan kesuciannya kepada orang-orang, kepada laki-laki yang tidak berhak untuk menikmatinya. Maka kalau terjadi demikian, maka perzinaan selamanya itu. Nauzubillah. Kalau sudah perzinaan, maka ini sudah merusak nasab, ya. Jadi tentukan dulu, ya, pastikan dulu anak perempuan ini adalah anak kandung dari si mayit yang wafat, dan proses pembuahannya itu setelah akad yang sah. Jika ada informasi yang kuat, yang valid bahwasanya anak perempuan ini ternyata prosesnya, ya, pembuahannya sebelum akad yang sah, maka anak tersebut walaupun itu kandung, tapi statusnya adalah waladuz zina, anak dari hasil perzinaan. Kalau hasil perzinaan, maka ada masalah lain. Ada masalah lain, ya. Ketika yang meninggalnya itu
Ketika pewarisnya itu adalah ayahnya atau bapaknya, maka anak tersebut tidak bisa mewarisi ayah tersebut. Kenapa? Karena putus nasabnya kepada ayah yang telah berbuat zina bersama perempuan itu, bersama istri itu. Kenapa? Sebelum akad yang sah. Ketika terjadi seperti itu, mohon maaf ya, maka waladu zina, anak dari hasil perzinaan, tidak bisa mewarisi dari ayah biologisnya. Ini catatan pertama ya. Dan kami ada pengalaman dalam menyelesaikan waris ini di lapangan. Ketika itu ada seorang hamba Allah yang ingin berkonsultasi. Kami layani, kemudian terbuka ya. Kita tabayun, klarifikasi, dan saya lihat anak pertamanya anak perempuan ya. Kami sebagai konsultan tetap menyampaikan al-haq, kebenaran. Saya tanya kepada ibu saat itu, karena yang meninggal itu ayah dari keluarga tersebut. Ibu, mohon maaf, apakah anak perempuan dan yang lainnya ini proses sembuhannya itu setelah akad yang sah atau sebelum akad yang sah? Ya, saat itu ibu tersebut menjawab setelah akad yang sah, gitu kan ya. Selang 2 hari, suami dari anak perempuan yang pertama ini nelpon saya. Ustaz, ternyata kejadiannya tidak seperti yang disampaikan di 2 hari kemarin. Ternyata istri saya ini, ya, pengakuan ibunya, orang tuanya, itu pembuahannya, mohon maaf, sebelum akad pernikahan mereka. Masya Allah, luar biasa, subhanallah, maha suci Allah. Ya, suami ini nangis di depan saya di telepon itu. Ya, bagaimana Ustadz, gitu kan ya? Ya, kalau pernikahan mereka, insya Allah tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah bahwasanya istri dari yang penelpon ini atau anak perempuan dari yang meninggal ini tidak termasuk ahli waris dari ayah yang wafat itu. Kenapa? Karena hasil perzinaan itu terputus nasabnya. Lain halnya ketika yang wafat ini adalah ibunya, ya, karena perzinaan ini nasabnya ke ibunya. Maka kalau pewaris ini adalah ibunya sendiri, maka anak perempuan hasil perzinaan tersebut masih berhak mendapatkan warisan dari ibu yang meninggal. Nah, maka di sini kepada sahabat-sahabat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita didik, jaga anak-anak kita jangan sampai mereka memberikan kehormatannya kepada orang-orang yang tidak berhak untuk menikmatinya. Kembali kepada masalah waris kita tentang anak perempuan. Sebagai prolog tadi membuka cakrawala tentang jenis kelamin dalam masalah waris. Karena yang kita ketahui di waris ini masalah kesolehan tidak berpengaruh. Ya, anak perempuan solehah dengan anak perempuan yang tidak solehah itu sama-sama dapat warisan. Ya, anak yang berbakti ke orang tua dengan anak yang durhaka ke orang tua itu sama-sama dapat warisan. Asalkan selama si anak tersebut tidak membunuh pewaris, ya, jadi wafatnya bukan karena dibunuh sama anaknya, atau si anak tersebut tidak keluar dari agama Islam. Nah, ini 2 hal inilah yang menggugurkan hak waris tersebut. Tapi selain itu tidak menggugurkan. Ya, masalah kesolehan tadi nggak berpengaruh kepada dapat tidaknya hak warisan dari seorang ahli waris. Berapa bagian hak waris untuk anak perempuan? Pertama, disebutkan ayat ini tentang berkumpulnya anak laki dan perempuan. Ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Lidzakari mislu haldil unsayain. Ketika bapak ibu di sini memiliki anak perempuan dan anak laki-laki campur, ada laki-lakinya, ada perempuannya, maka hak waris mereka adalah 2 bagian untuk setiap anak laki-laki dan 1 bagian untuk setiap anak perempuan. Ini jika campur antara laki perempuan, maka hitungannya adalah 2:1. Contoh misalkan bapak atau ibu memiliki anak 5, ya. Misalkan 3 laki-laki, 2 perempuan. Ini laki, laki, laki. Kemudian perempuan, perempuan. Maka hitungan yang dimaksud dengan kalimat atau ayat Allah lidzakari mislu hadil unsayain adalah setiap laki-laki mendapatkan 2 saham. 2, 2, 2. Dan perempuan mendapatkan 1 saham. 1, 1.
Jadi per berapa? 2, 2, 2. 6 ditambah 1, 1, 8. Jadi semuanya per 8. Yang laki-laki masing-masing mendapatkan 2 per 8. 2 per 8, 2 per 8, 2 per 8. Dan yang perempuan mendapatkan 1 per 8, 1 per 8. Itu jika dalam keluarga tersebut pewaris yang wafat, baik itu ayahnya atau ibunya, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Berapapun jumlahnya, yang dilihat adalah jenis kelaminnya. Ya, kalau kemarin ketika kita bahas anak laki-laki, maka semuanya rata. Ya, nggak ada bedanya si kakak, si adik, si cika, si bungsu, nggak ada bedanya. Kalau kelaminnya laki-laki semua, maka dibagi rata. Tapi kalau seandainya ada perempuan, walaupun hanya satu perempuan, misalkan punya anak 10, ya, 9 laki, 1 perempuan, udah kena 2/1 itu. Jadi per berapa itu? Per 19 ya. Ini ada 9, udah 18 tambah 1 jadi 19. Jadi ujung setiap ahli waris mendapatkan 2/19 untuk yang laki-laki dan yang perempuan 1/19. Ini kalau seandainya bercampur antara laki dan perempuan. Sekarang kita konsen bagaimana kalau di keluarga tersebut anaknya perempuan semuanya. Maka di sini Allah mengatakan, pertama, fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Allah memutuskan, menetapkan kalau seandainya anak-anak yang ditinggalkan almarhum atau almarhumah yang wafat tadi semuanya perempuan, fa in kunna nisaan, semuanya perempuan, berapa bagiannya? Allah menetapkan falahunna thulutsa ma tarak. Ya, jamak atau hitungan plural dalam ilmu waris adalah dimulai dari 2 jumlahnya itu. Jika jumlahnya semua perempuan itu jumlahnya 2 orang perempuan atau lebih fawqasnataini 2 atau lebih, maka katakan falahunna thulutsa ma tarak. Maka bagi perempuan ini mendapatkan 2/3 dibagi oleh jumlah mereka. Misalkan Bapak Ibu punya anak perempuan 5, ya, berarti 2/3 dibagi 5. Bagi rata antara mereka karena perempuan semuanya, nggak ada laki-lakinya. Kemana sisanya? Makanya di sini istilahnya kalau kita punya anak perempuan saja itu harta akan bocor, tidak closing. Kalau laki-laki itu close, menutup harta, nggak kemana-mana. Tapi kalau perempuan semuanya maka akan bocor, ya. Bocornya imma ke orang tua atau ke saudara dari pewaris yang wafat. Ini kita bahas di sesi berikutnya. Nah, intinya adalah anak perempuan jika jumlahnya lebih dari 2 orang atau lebih, maka jatah mereka adalah 2/3 dibagi dengan jumlah mereka. Sisanya atau asabah akan diberikan kepada saudara-saudara almarhum yang wafat tersebut. Ini kalau jumlah anak perempuan tersebut banyak, ya. Tapi sebaliknya, wa in kanat wahidatan, kalau seandainya jumlahnya hanya 1 orang saja, sematawayang punya anak perempuan 1 orang, gitu kan ya. Nah, di sini banyak kemungkinan. Apakah punya anak tunggal atau dia dulu punya anak 3, tapi yang 2 meninggal duluan. Maka yang meninggal duluan itu nggak dianggap, nggak dihitung. Yang dihitung hanya yang hidup saja. Karena perlu sahabat-sahabat ketahui, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang hidup ketika pewaris wafat. Kalau sudah meninggal duluan, maka tidak termasuk kategori ahli waris. Kayak tadi ya, punya anak 3, tapi yang 2 meninggal duluan. Mana yang dianggap ahli waris? Ini yang 1 ini. Berarti berapa ini jatahnya? 1/2. Nah, jadi kalimat atau ayat yang Allah sampaikan di ayat ini, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak tersebut hanya 1 orang, maka bagiannya adalah 1/2, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Nah, jelas ya. Jadi kemungkinan 1 orang ini tidak harus anak tunggal,
tetapi bisa kemungkinan meninggal duluan. Atau misalkan punya anak dua, ya, satu laki, satu perempuan. Ternyata yang laki ini dialah yang membunuh ayahnya yang wafat itu. Ya, misalkan ini mohon maaf kasusnya keluarga tadi ada ayah, ada ibu, ada anak laki, ada anak perempuan. Nah, ternyata si laki-laki ini, wallahu alam ya, karena nggak ada masalah atau apa, membunuh ayahnya sampai meninggal. Nah, maka saat itu ketika menyelesaikan waris dari harta ayah yang terbunuh tadi, anak yang membunuh itu mahrum. Itu tidak dianggap ahli waris, didelete, dihapus. Maka walaupun ada orangnya, walaupun anak kita kandung statusnya, dan bahkan dihasilkan pasca akad yang nikah, tapi karena anak laki tadi membunuh ayahnya, maka diharamkan baginya untuk mendapatkan warisan. Maka yang tersisa siapa? Anak perempuan. Cuma satu orang. Berarti dianggap hanya satu ahli waris yang mendapatkan setengah harta. Adapun kakaknya laki-laki tadi, karena dia membunuh ayahnya, maka gugur hak warisnya. Atau kasusnya yang ketiga, misalkan punya dua anak perempuan, satu laki, satu perempuan, yang laki-laki ini murtad, ya, keluar agama dari Islam ini. Maka yang murtad tadi sama kategorinya dengan yang membunuh tadi, gugur hak warisnya. Rasul mengatakan, la yarisul muslimul kafir walal kafir al muslim. Misalkan hari ini si kakak yang laki-laki ini murtad, misalkan ya, murtad keluar dari agama Islam. Besoknya ayahnya meninggal, ya, karena sakit keras atau sakit apalah dan sebagainya. Maka si anak laki-laki yang murtad sebelum ayahnya wafat tadi, ya, diharamkan baginya untuk mendapatkan hak waris. Maka yang tersisa adalah anak perempuan saja, dialah yang mendapatkan setengah dari harta ayah yang wafat tersebut. Baik ayah maupun ibu, ya. Kalau yang mayit terserah. Yang penting adalah lihat ahli warisnya, apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Itulah jatah atau bagian hak warisan anak perempuan dengan 3 kemungkinan. Pertama, mendapatkan asaba bil ghair, yaitu bagian 2 berbanding 1 antara laki dan perempuan. Yang kedua, mendapatkan 2/3. Kapan? Ketika jumlah mereka 2 orang terlebih, dan tentunya tidak bersama anak laki-laki. Ya, ini hanya pure perempuan saja. Atau kemungkinan ketiga adalah si anak perempuan mendapatkan setengah bagian ketika jumlahnya hanya 1 orang saja. Wallahu a'lam bishawab. Itulah gambaran tentang hak waris bagi anak perempuan. Intinya adalah pertama, pastikan jumlahnya berapa, ya, dan tentunya dipastikan juga tadi hal-hal yang menggugurkan hak waris. Cuman tadi ada menggelitik pertanyaannya, untuk si kakak yang membunuh yang laki-laki tadi, atau si kakak yang murtad, boleh nggak dikasih pemberian? Ya silakan, itu di luar waris, ya. Kalau misalkan si anak perempuan adiknya itu pengen berbagi kebahagiaan atau apa, nggak masalah, ya, diberikan saja. Yang membunuh tadi, baik membunuhnya itu sengaja atau nggak disengaja pun, ya, misalkan si kakak yang laki-laki ini nggak sengaja bunuh ayahnya, ya, misalkan dia lagi latihan tembak, misalkan ya, di belakang rumahnya, ternyata nyosor, bapaknya lewat, meninggal di tempat, dia nggak sengaja lagi latihan nembak, gitu kan ya. Walaupun tidak disengaja, dalam waris tetap menggugurkan hak waris tersebut. Jadi hak warisnya gugur. Tapi kalau misalkan si anak perempuan atau adiknya ini ingin berbagi dengan kakaknya, silakan, ya. Tapi itu bukan karena hak waris, itu hanya pemberian saja. Dan bagiannya adalah sekedarnya, sekedarnya. Tentunya tidak melebihi dari hak waris sebagai anak perempuan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pada kajian perdana pasca lebaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, dan tentunya ayo saling mengingatkan kepada keluarga kita masing-masing akan pentingnya mengaplikasikan, mengamalkan syariat waris ini yang Rasul
berikan sinyal ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa mendukung program dakwah Syariah Warisar ini dalam menyebarkan, mensyiarkan edukasi masalah waris, semoga sehingga masyarakat tersadarkan ya menjadi melek akan waris ini dan tentunya mengamalkan apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syariah Wali Center, harta berkah, keluarga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.